Rahmawati, NPM 1910303057 dalam tugas mata kuliah mekanika. Nah, kali ini saya akan membahas suatu permasalahan, yaitu yang saya tampilkan di sini, yaitu tentang gerak benda pada bidang miring yang kasar. Nah, contoh soal permasalahannya yaitu dalam suatu tim pekerja tambang, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu hanya terdapat 12 orang pekerja yang bekerja untuk memindahkan batu tersebut yang memiliki daya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statis antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja yang memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi Scratch. Nah, dari soal ini dapat diketahui beberapa besaran, yaitu massa batu 150 kg, tinggi atau jarak dari permukaan tanah sampai ke bak truk itu 1 meter, jumlah pekerja 12 orang, daya dorong rata-rata 200 Newton, mu S atau koefisien statisnya itu 0,4, mu K-nya 0,3. Nah, ditanya sistem kerja menggunakan bidang miring. Nah, dapat digambarkan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada benda atau batu apabila saat didorong menggunakan bidang miring, yaitu seperti pada gambar ini ya. Nah, ini terdapat gambar bahwa gaya dorongnya itu ke atas, sedangkan gaya gesek statisnya itu berlawanan, yaitu ke bawah. Nah, di sini terdapat alfa atau theta, yaitu sudut kemiringan pada bidang miring ini ya. Nah, di sini saya menggunakan sudut theta 30 derajat karena semakin kecil sudut miring yang terbentuk, maka akan semakin memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan bidang miring. Nah, gaya dorong rata-rata tiap pekerja itu kan 200 Newton. Nah, terdapat 12 orang pekerja yang akan mendorong batu tersebut. Maka dari itu gaya dorong 12 pekerja yaitu 2400 Newton. Jadi, kita cari dulu Fs maksimalnya. Kenapa? Karena kita akan tahu bahwa batu itu akan bergerak atau tidaknya itu dari gaya statis maksimalnya. Apabila gaya statis maksimalnya itu lebih kecil dari gaya dorong, maka otomatis benda atau batu tersebut dapat bergerak. Namun, apabila gaya statis maksimalnya itu lebih besar daripada gaya dorong, maka benda itu masih akan tetap diam. Jadi untuk rumus gaya statis maksimalnya itu W sin theta mu S, di mana W itu sama dengan M kali G, kemudian sin theta kali mu S. M-nya itu 150, G-nya itu kecepatan gaya gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sin theta, tetanya 30, mu S-nya 0,4, jadi 300 Newton. Nah, karena F dorong lebih besar dari Fs, maka batu dapat bergerak dan didorong ke atas truk pengangkut dengan kekuatan gaya dorong 12 pekerja. Kemudian dapat kita lihat bahwa ini merupakan simulasi Scratch yang telah saya susun sebelumnya. Saya sesuaikan variabel-variabelnya yang sama dengan
variabel-variabel yang ada di soal tadi, yaitu M atau massa 150, alfanya atau theta itu 30 derajat, T-nya 0, gaya gravitasinya 10, koefisien kinetisnya 0,3, kemudian terdapat A dengan rumus G kali sin alfa min koefisien kinetis kali G kali cos alfa, kemudian rumus F M kali A. Setelah itu terdapat rumus posisi X, yaitu X0 plus setengah kali G kali sin alfa kali cos alfa dikurangi koefisien kinetis kali cos alfa kali T kuadrat. Kemudian fungsi posisi Y hampir sama dengan fungsi posisi X, hanya saja nilainya nanti negatif ya teman-teman. Kemudian ada rumus VT, yaitu G kali sin alfa kurangi koefisien kinetis kali cos alfa kali T. Nah, di sini terdapat balok posisi dari batu ini, yaitu X0 dan Y0. Kemudian goto XT ini fungsinya untuk mengembalikan ke posisi awalnya. Kemudian terdapat balok-balok pembantu, yaitu erasal, pen up, set pen cover, set pen size. Nah, touching ini fungsinya untuk menghentikan secara otomatis batu yang bergerak ini menuju ke tempat tujuan. Misalnya kan ini touching rock 2. Nah ini kan maksudnya batu ini akan berhenti secara otomatis jika telah mencapai atau menyentuh batu kedua. Nah, ini batu kedua. Nah, apabila diubah, nah ini terdapat pilihan, yaitu nanti batunya itu akan berhenti otomatis saat menyentuh apa, misal kayak truk, line itu ininya ya teman-teman, bidang miringnya. Nah, itu. Kemudian terdapat balok musik yang nantinya akan menampilkan suara-suara pada titik-titik dot ini. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa terdapat titik-titik, yaitu menandakan lintasan batu yang sedang didorong oleh para pekerja. Nah, awalnya itu ini kan titik-titiknya kan berdekatan. Nah, itu menandakan bahwa batu itu sedang kayak proses mau didorong itu kan pastinya berat dulu ya, maksudnya kalau bendanya itu mau bergerak itu pasti para pekerja itu dorongnya itu nggak langsung enteng, tapi kerasa yang berat gitu. Nah, setelah sudah bergerak nanti akan terasa semakin ringan gitu. Nah, dapat diketahui bahwa bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang bekerja dengan cara menambah jarak tempuh benda untuk memperkecil usaha. Kemudian, bidang miring sering digunakan manusia untuk mempermudah usaha. Alat berfungsi untuk menghubungkan dua tempat dengan ketinggian yang berbeda. Nah, dua tempat di sini itu alas atau tanah atau tanah tempat batu sebelum dinaikkan ke truk, kemudian dipindahkan ke truk. Itu kan beda ketinggian ya, beda ketinggian posisi gitu. Lalu, prinsip kerja bidang miring adalah memperbesar atau menambah jarak untuk mengurangi usaha. Maksudnya itu, apabila usaha yang kita keluarkan mau sedikit atau mau kecil itu, maka bidang miringnya itu diperpanjang. Nah, itu kan nanti akan otomatis sudut kemiringan dari bidangnya itu kan akan semakin kecil. Dan jadi pada intinya itu
apabila panjang lintasan dibuat semakin panjang, nah otomatis nanti sudut kemiringan benda atau sudut kemiringan lintasan itu akan semakin kecil. Nah, itu berarti usaha yang kita keluarkan untuk mendorong suatu benda itu akan semakin kecil atau akan semakin mudah pekerjaan kita, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu teman-teman untuk penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penjelasan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.